I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have into the fire. In others' time, you are close like no other. And now you're a father. Now you're a friend. And I have believed in the goodness of God. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lagu ini mengisahkan sebuah kebahagiaan Tuhan yang tiada batas. Maka saya akan menyanyikan lagu Indonesianya, terjemahannya. Tuhan begitu mencintai kita. Kalau kita bisa tidur, Tuhan tidak pernah tidur. Kita bisa suaranya ya. Suaranya terputus ya Pak. Hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbaring sampai ku terbangun, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau tiada bandingannya. Engkau mencintai kami begitu sangat sempurna. Engkau menjaga kami. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau memberkati seluruh usaha kami. Terima kasih Tuhan. Ku cintai Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu
Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tutupku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Kau tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan. Satu lagu ini tentu di dalam kehidupan kita, penyembahan sangat penting dalam awal doa dan selesainya doa. Karena dengan berdoa, dengan bernyanyi, penyembahan kita sudah 2 kali berdoa. Sehingga apa? Yang memberikan artikulasi dalam kehidupan ini adalah penyembahan yang sungguh. Saat kita berada di surga, hanya penyembahan yang utama dan utama. Karena di sanalah letak kita akan menjadi orang-orang yang setia bersama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapal, Yesus Engkau terpuji. Jangan tenggelam, jangan goyang, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau terpuji. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyang,
Yesus menopang hidupku. Di saat ini aku berjanji kepadamu Tuhan, untuk melayanimu selama-lamanya sampai akhir hidupku. Aku selama di dunia ini banyak hal yang aku terima, segala ujian, segala cobaan yang membuatku menjadi dewasa. Yesus, aku berjanji selama hidupku ku kan ikut serta kemana Engkau memimpin hidupku. Saat aku terjatuh Kau angkat Tuhan, saat ku sakit Engkau sembuhkan, saat aku menangis Kau hibur, aku selalu ingat kasih-Mu. Haleluya. Aku selalu ingat kekuatan-Mu. Engkau andalanku selama hidupku. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mulai ya Ibu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih pujian. Kita buka. Silakan, Pak. Bapa, terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu pada saat ini. Hamba-Mu, anak-Mu akan berbicara tentang kebenaran firman. Di Zoom tubuh Kristus Ilahi ini, hamba meletakkan diri di belakang salib suci. Pakailah akal jiwa dan pikiran suara untuk menyampaikan kebenaran firman. Seberapa kami yang hadir di sini, kami yakin dan percaya, kami adalah orang-orang pilihan. Terima kasih, kami yakin percaya, Engkau memberikan kami tiada batas. Saat kami mulai mengucap syukur, ada kuasa rahmat-Mu Tuhan, yang memberkati kami. Bukan hanya kami Tuhan, Kau selamatkan, tapi semua keluarga kami, seisi rumah kami, Engkau berkati. Sehingga dimanapun kami berada, kami merasakan kehadirat-Mu. Biarlah awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini, saya percaya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Signal kami atas Zoom ini Tuhan dalam lindungan-Mu. Jauhkan kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami. Kami yakin dan percaya, tema yang kami ambil ini adalah suara. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Ya, waktu menentukan sekarang ini sudah 7:30 ya. Terima kasih Ibu Esther, Gembala daripada tubuh Kristus Ilahi. Saya percaya seberapapun kita yang hadir pada saat ini, memang terbentur dengan beberapa Zoom, tapi tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tidak akan pernah habis kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena jika hari ini kita hidup karena kemurahan Tuhan. Sebelum saya masuk ke firman, ada banyak hal yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Ketika kita bertumbuh bersama orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan, maka hidup kita
yang kita rasakan adalah bersama Tuhan. Tapi sebaliknya ketika kita bertumbuh bersama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan terjatuh. Dan iblis siap mengayak kita, mengoyak kita. Maka hari-hari yang jahat ini, di dalam firman Tuhan mengatakan, bahwa kita harus berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan memegang tangan kanan, bukan tangan kiri. Aku akan memegang tangan kanan, supaya kita kuat menghadapi segala tantangan dan ujian untuk selalu setiap saat kita naik level. Hari berganti hari. Dari Januari sekarang ini, 2024 akan masuk mulai ke awal Juni. Artinya apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sudah 6 bulan. Tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika sampai hari ini, matahari terbit, dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pada malam hari bulan bersinar, adalah kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang memang kita kisahkan di dalam hidup ini. Bagaimana anak-anak kita dipimpin oleh Tuhan. Tapi sebaliknya di luar sana, bagaimana orang yang sekarang ini, banyak hal yang terjadi di luar kemampuan kita. Apakah dia sempat ikut Zoom? Enggak. Apakah ia sempat ikut ibadah hari Minggu? Enggak. Dan apakah siap dia untuk meluangkan waktunya untuk Tuhan? Tidak. Padahal dia tahu firman. Dia mengerti firman. Bahkan dia akan berjanji menjadi pelaku firman ketika ia siap diberkati. Tapi ketika berkat itu datang, dan ia telah menerimanya, maka iblis siap mengoyaknya. Tidak seperti Ayub. Ayub ketika ia kaya, diberkati dengan segala kelimpahan, dia tidak lupa kepada Tuhan. Tapi salah satu kesalahannya, dia membiarkan anak-anaknya untuk selalu berpesta. Tapi Ayub dengan segala kemampuannya, mungkin juga sudah menegur anak-anaknya, tetapi tidak mampu. Akhirnya dia melakukan suatu gerakan sendiri, yang memberikan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan untuk pengampunan anaknya. Apakah Tuhan mengampuni dengan segala dosa? Tuhan tidak pernah bisa disogok. Tuhan tidak pernah bisa seperti orang katakan diajak korupsi atau KKN. Tapi ketika kesalahan demi kesalahan, Tuhan selalu mengampuni kita. Tapi saatnya tiba, ketika kita sudah melakukan hal di luar keinginan daripada Tuhan dengan segala pengampunannya, maka akan terjadi sesuatu seperti anak Ayub. Semuanya meninggal dunia. Ya, oke. Kita lanjut. Dan lagu tadi memang sering saya lakukan, jujur. Kalau saya melihat kebaikan Tuhan ini, betul tidak ada batasnya. Saya bukan orang yang kaya. Saya bukan orang yang super hebat. Saya bukan juga orang yang ya sekolah ya, batas sekolah aja ya. Mungkin D3, semacam itulah ya. Sampai pada waktu itu universitasnya pindah, saya nggak lanjut di Jayabaya itu. Tetapi satu hal, kita mulai dari awal, yaitu tema judul ini saya ambil adalah kuasa Roh Kudus. Allah di atas semua Allah. Allahnya A besar, di atas semua Allah itu Allah kecil. Allah kecil itu artinya mereka memberhalakan sesuatu dan melupakan Allah yang sesungguhnya. Mungkin bisa dibantu ya Bu Esther, siapa saja bisa membaca. Oke. Mulai Yesaya 40 ayat 12 sampai 18. Ya. Silakan siapa yang kita baca?
Ya. Siapa yang membaca ini? Oke, saya bacakan ya. Di sini, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Ayat 18. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Amin. Sampai Baik. 18 ya. Iya. Tuhan, terima kasih, Wester. Kisah ini menarik. Buat kita biasa aja firman ini. Allah di atas semua alam. Karena kita lupa dalam segala perkara apapun. Coba renungkan di dalam kehidupan ini. Kenapa bisa terjadinya bunuh diri? Sedangkan dia adalah seorang hamba Tuhan. Kenapa dia bisa memutilasi orang? Dan dia seorang hamba Tuhan. Wakil daripada seorang hamba gembala yang. Ya ampun. Kenapa dia bisa melakukan prostitusi? Padahal dia tahu firman, perzinahan itu adalah dosa yang sangat menakutkan. Dan saya katakan kepada kawan-kawan di sini, kalau saya bisa lahir baru, saya minta Tuhan, saya akan lahir baru. Kenapa? Biarlah kekotoran-kekotoran sejak kita awal lahir sampai saat ini, kita buang semua. Tapi hebatnya Tuhan telah menebus dengan segala dosanya. Bayangkan dengan tusukan di lambung dan paku yang ada di kiri kanan tangan dan kaki. Sebagai tanda Tuhan, Bapa begitu mencintai anaknya. Dia tidak akan pernah memutus hubungannya. Maka saat ini kita berbahagia. Maka Filipi 3 ayat 20 mengatakan bahwa keluarga negara kita adalah di surga. Bukan di tempat lain. Maka kita sudah mendapatkan ketika dibaptis, itulah KTPS. Apa itu KTPS? Kartu tanda penduduk surgawi. Tanda penduduk surgawi. Luar biasa. Ya kan? Karena apa? Karena kita sangat percaya Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat di rumah Bapakku. Dan ini kata-kata yang manis yang menjamin kita bahwa kita adalah anak yang bukan anak angkat. Di firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita adalah anak angkat. Bahkan Yesus mengatakan, jika engkau melakukan pekerjaan Bapakku, engkau adalah sahabatku. Hebat itu kata-kata itu. Dan ini membuat kita menjadi kuat. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan, dan juga kawan-kawan di sini, mungkin ada yang lain, sampaikan kebenaran firman ini. Coba bayangkan. Di dalam setiap langkah Tuhan kita tidak pernah salah. Siapa yang menakar air laut? Dengan lekuk tangannya. Saya kembalikan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Kalau bukan Tuhan. Saya ulangin kembali seperti di FM katakan. Berapa banyak tiang-tiang dari bumi dan langit ketika kita harus memasang tiang itu. Rumah harus dibikin tiang, kalau nggak roboh. Langit tidak ada tiangnya. Coba bayangkan, begitu tinggi kita lihat dari bawah. Luar biasa, saya kadang-kadang merasakan, ya Tuhan, begitu hebatnya Tuhan. Kedua, saya katakan kepada kawan, berapa jauh dari Jakarta ke Surabaya? 1 hari 1 malam. Menurut kamu jauh nggak? Waduh Pak, luar biasa. 1 hari 2 malam. Kalau ke Bali ya, Surabaya Bali.
Tapi coba kita renungkan. Kita naik mobil aja, lari 100 saja, kita capek. Tapi kita berpikir nggak, berapa tenaga orang yang begitu kuatnya membangun itu, kalau bukan kuasa Tuhan. Terus, apakah bisa Tuhan membuat seperti orang-orang yang sedang membangun Menara Babel? Bisa, kenapa tidak kalau Tuhan mau? Repot juga ya kalau Tuhan bisa begitu ya. Kalau kita seperti orang-orang yang memang suatu saat kita sombong, akhirnya kita lupa, bahasa berubah semua, dan orang lain tidak bisa mendengar. Saya katakan di dalam setiap pertemuan di jemaat, dalam gereja, coba bayangkan, bagaimana Anda bertemu di dalam gereja nih, kalau Anda punya penyakit. Misal, ini contoh, tiba-tiba badan kamu bau, seperti sampah. Tiba-tiba kamu ada sakit, tak sakit apa? Tiba-tiba kamu mengalami suatu apa ya, seperti orang stres. Tapi kita di sini berkumpul dalam keadaan sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Ketika tepuk tangan ini, urat saraf kita bergerak semua. Maka itu Allah sungguh Allah yang hebat. Saya hanya merenung ketika saya berjalan. Berjalan menaiki sebuah mobil. Ya kan, biasanya saya pakai sopir, tapi sekarang saya udah berjanji Tuhan, saya mungkin nggak mau pakai sopir lagi. Kenapa? Saya buta jalan. Akhirnya saya bergantung kepada GPS. Nah, saya ingat ini, hebatnya kita. Ketika kita sampai satu saat ke rumah Bapak, ya kan? Bagaimana kita melangkah untuk sampai ke rumah Bapak? Tuhan sudah siapkan GPS-nya. Tuhan sudah siapkan dan Dia jemput. Raja di atas segala raja yang menjemput. Maka saya katakan, Allah di atas semua Allah itu, bahwa Allah kita tidak ada bandingnya. Kenapa seperti itu? Atau memberi petunjuk kepada sebagai penasihat. Kadang kita nggak sadar. Ketika kita melakukan pekerjaan, itulah di kantor itu perlunya mentor. Mentor, ketika kita mau melakukan kesalahan, nggak bisa nih. Salah kamu. Saya tanya, kalau Anda siap menjadi mentor saya, Anda siap memaki-maki saya, meskipun Anda saya gaji. Oke, siap. Dan itu saya pilih seorang gembala. Ya kan? Nah, yang berani, ketika saya salah, nggak bisa, kamu begini. Saya ngomong, oh iya. Biasanya kalau roh bekerja itu, dia tidak bebal. Telinganya nggak bebal. Ketika dia salah langsung, oh iya, saya salah. Tapi kalau menghadapi orang yang bebal, dia omongin seperti apa aja, seperti orang Israel, dia tetap melaksanakan pekerjaan ini. Setelah dia terjatuh, baru dia sadar, iya, lu ngomong Suaranya ya. Suaranya mana, Pak? Halo? Ya keluar ya? Suaranya Maka saya bilang, keluar sekarang. jelas ya? Jelas. Hah? Iya, Keluar. keluar Oke. sekarang. Yes, oke. Kita lanjut ya. Biasanya kalau saya ngomong berapi-api ini, biasanya iblis mulai menegur saya. Entah signalnya, tapi dalam nama Yesus selalu seperti itu. Itulah catatan kita ketika kita akan melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan tentunya, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis menggoda dengan caranya, Allah sound systemnya lah rusak, ya kan, WL-nya lah sakit perut, ya kan, pemain keyboardnya nggak bisa hadir, ada aja halangan seperti itu. Tapi ketika kita mempersiapkan itu semua, lu nggak masuk, pengganti sudah ada. Lu nggak datang, saya main gitar.
Ya sudah, seperti itu aja. Artinya apa? Semua persiapan sudah disiapkan. Karena apa? Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Kembali ke ayat 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Ini adalah yang dilakukan dunia. Bagaimana orang melakukan korupsi? Bagaimana orang melakukan pembodohan-pembodohan? Saya akan ceritakan sedikit. Ada dua orang mediator yang menawarkan satu lahan ya, satu building lah. Akhirnya nggak goal orang ini. Ya nggak goal, memang dia nggak kenal kok. Tapi saya bersyukur dengan orang ini yang pernah ketemu saya, data dia kasih saya lengkap. Akhirnya dengan ketiga mediator ini goal. Apa yang saya lakukan? Saya harus memberikan mereka bagian yang pertama dan kedua. Tidak boleh. Kenapa? Walaupun memang jumlahnya tidak banyak, tapi mereka telah melakukan dan bekerja. Saya tidak boleh meninggalkan mereka. Ketika saya meninggalkan mereka, saya meninggalkan berkat. Ketika meninggalkan berkat, maka apa yang kamu anggap kamu untung dan kamu untung, itu akan menjadi kerugian yang besar. Satu. Kedua, contoh juga di batubara. Saya mungkin akan ceritakan sedikit ya. Ada yang bertanya begini, Pak, ketika ini sudah kontrak 1 tahun, ini putus Pak, selesai. Betul. Tapi tiba-tiba 2 tahun kemudian kami sudah nggak tahu lagi Pak. Apakah 2 tahun kemudian Bapak kontrak dengan orang yang sama? Kami masih dapat. Harus dapat, saya bilang. Nggak boleh. Karena apa? Tanpa kamu kami nggak kenal dengan investor itu. Tanpa kamu kami tidak mengerti. Kecuali saya nyari kamu, nyari jarum seperti jarum di tengah lautan. Atau kamu sudah nggak ada. Itu lain cerita. Tapi kami harus mencari kamu. Dan kami sampaikan bahwa ini ABCD dan sebagainya. Kita nggak boleh. Apalagi masalah commission. Aduh, ampun. Maka itu jangan memberhalakan uang. Karena uang itu bisa kita cari. Uang, mamon itulah menjadi Allah yang kecil. Mereka di seberang sana menganggap Allah mereka itu Allah yang hebat. Tapi Allah yang mana mereka sembah? Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang mereka tahu adalah amal ibadah aja. Selanjutnya mereka tidak mengenal. Bahkan mereka mengatakan bahwa ketika mereka meninggal, bahwa mereka akan bersama 7 bidadari. Wih, luar biasa. Ini kesenangan laki-laki begitu. Tapi perempuan saya nggak tahu, nggak disebut juga. Seperti itu ya kan. Maka ada satu kisah begini diceritakan bahwa memang di full gospel ini selalu banyak hal yang luar biasa menurut saya. Penampakan kesaksian yang hebat tuh kira-kira bulan kemarin. Orang ini datang ke chapter kami, terus dia tuh nggak pernah bernyanyi, namanya Pak Anthony. Saya katakan siapa yang akan bernyanyi satu lagu. Akhirnya dia menunjuk tangan. Saya Pak nyanyi lagu apa? Dia diam sebentar. Saya nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oke, kita siapkan musik, kita nyanyi dan sebagainya. Dia memang nggak bisa nyanyi, tapi saya pimpin, saya ajak dia untuk bernyanyi sampai selesai. Setelah selesai, besok lusanya saya mendapatkan kabar dia meninggal dunia. Ya ampun. Orangnya muda, seumur saya juga, tidak sakit, tidak apa-apa, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya hanya berpikir, memang manusia ini seperti uap. Jadi kalau kita sombong, saya nggak ngerti juga kesombongan itu apa ya. Ketika ia membawa sebuah mobil Lamborghini, dia lupakan Tuhan. Ketika dia mulai makan enak, waduh, saya kalau lihat di TikTok itu,
Orang yang makan itu ampun, itu dikuasai kuasa gelap. Dia makan sepiring, babi ham itu, saya nggak tahu itu benar apa enggak, saya juga nggak ngerti. Nikmatnya luar biasa. Dan ini yang terjadi. Maka saya katakan ketika saya pergi untuk makan dan sebagainya, kalau memang nggak ada ya udah, kita cari makanan lain aja. Kenapa kita harus cari makanan ini? Karena itulah menjadi kedagingan. Maka Allah yang besar itu akan diperbandingkan dengan Allah yang kecil. Artinya apa? Kita mulai memberhalakan orang-orang tertentu. Kita beranggapan orang itu yang sudah menolong kita adalah orang yang baik. Padahal Tuhan mengirim orang itu untuk kita. Hati-hati itu. Orang itu melakukan, coba contoh sedikit tentang Pance. Pance Pondaha. Saya kenal betul dengan Pance Pondaha. Bagaimana dia top hit di zamannya itu. Dia punya studio, dia punya rumah besar pada saat itu. Ketika dia melakukan hal yang salah, tentu ya, kalau laki-laki larinya itu ke wanita, selalu seperti itu. Dia seorang Katolik yang taat juga pada saat itu. Gerejanya di Stella Maris. Kalau datang selalu terlambat, berdirinya di pinggir pintu. Ya badannya gemuk juga, mungkin ya seperti itulah. Cukup gemuk ya, tapi suaranya luar biasa. Satu hari, akhirnya dengan hukuman, ya saya nggak tahu hukuman, mungkin iblis yang menghukum, Tuhan tidak pernah menghukum ya. Dengan perlakuan dia sendiri, studionya habis. Hartanya habis, dan dia sakit cuci darah, rumahnya tidak ada lagi, dia tinggal di salah satu rumah jemaat, ditinggalin ruko, di ruko ya, tapi untuk makan dan minum dia nggak ada uang sama sekali. Pada akhirnya dia hanya menjadi pesaksi aja, badannya kurus, kurang lebih yang tadinya mungkin 100 menjadi mungkin 40 ya barangkali. Dan istrinya cukup aktif ya di gereja pada waktu itu, yang saya tahu. Dia kerjanya cuma kesaksian aja di karismatik, dapat uang dari situ. 3-4 tahun kemudian dia meninggal dunia. Itu adalah contoh. Kenapa? Dia menjadikan Allah kecil itu seolah-olah Allah memberikan. Dengan ketenaran, dengan suaranya yang bagus, dengan kemampuan semua yang ia miliki, dia tinggalkan Tuhan. Maka ini menjadi kekuatan kita pada saat ini. Kalau kita mau hidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan sudah siapkan semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang tua, dia punya anak, dia punya cucu. Tentu orang tua ini selalu mendoakan anak dan cucunya, bahkan mungkin suaminya juga seperti itu. Nggak ada minta yang lain. Dan sebaliknya juga anak. Ketika ia diberkati, dia ingat akan kebaikan orang tua, sehingga ia juga diberkati. Mungkin di sini ada kenal namanya Bapak Gani Jemat, pengacara TO. Ibu Elia mungkin kenal ya? Tahu aja, Pak. Gani Jemat, Iya. sarjana hukum. Iya. Ya istrinya 3. Yang terakhir adalah istrinya salah satu teman istri saya, orang Manado. Dan terakhir dia pada Kristus. Dan salah satu anaknya itu tadinya dia lulusan Amerika dan balik ke Indonesia, dan dia berfoya-foya dengan keuangan yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Mobilnya malam-malam nabrak dan terbalik saat itu. Matanya namanya Arman Jemat. Jadi dia juga kalau diajak bersaksi kemana-mana sekarang sudah mau. Matanya dua-duanya buta. Ya ampun. Anaknya 2, sudah punya anak juga. Anaknya umur
ya 10-11 tahun setelah keluar dari ICU dan pulang ke rumah, mulai perawatan dengan keadaan buta. Tetapi itulah sang istri meninggalkan dia. Coba bayangkan, sudah jatuh ketimpa tangga. Dan ini kejadian, karena saya sekarang dekat sekali, namanya Arman Jema. Satu hal yang saya bilang, gimana? Dia sudah bertobat dan dia percaya kepada Kristus, dan dia sempat pada waktu dia masih naik mobil dan pulang dari Amerika, dia sempat menjadi WL kok, WL dan juga di gereja. Saya nggak tahu di gereja mana. Tapi ketika itu dia bermain-main dengan sesuatu yang tidak jelas, maka itu yang terjadi. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita menomorduakan Tuhan dan kita membesarkan Allah yang kecil menjadi Allah yang besar, tak bisa. Tuhan katakan, tinggal kamu pilih, Mamon atau Tuhan. Saya jelas pilih Tuhan. Kenapa? Mamon itu adalah ciptaan Tuhan. Coba kita bayangkan, renungkan sekarang ini. Mobil itu bisa maju, bisa mundur, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Siapa yang menciptakan? Menciptakan namanya mobiler. Otak siapa? Pasti otaknya Tuhan. Bukan otak dia yang dipakai. Tuhan lihat gelap dunia ini. Bagaimana supaya terang? Maka dia cari Thomas Alva Edison. Yang mana Thomas Alva Edison pada waktu itu, dia malas, sekolahnya juga suka bolos dan sebagainya. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menciptakan itu. Sampai hari ini, maka kita melihat penerangan-penerangan yang luar biasa. Ini penting, ya kan? Dan saya akan lanjut ke 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Coba bayangkan. Bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. Bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kita numpang kok di dunia ini. Kalau kita merasakan hebat, apa yang hebat? Saya merenungkan juga. Kita punya ini, punya itu, dan sebagainya. Mati bisa dibawa nggak? Seperti itu saya pikir. Ada orang kaya, dia berjanji, ketika dia mati nanti, letakkan saya di salah satu rumah. Tapi keluarganya nggak bisa. Dia meletakkan di satu tempat. Yang pertama adalah bau. Dan kedua memang nggak ada sejarahnya. Mayat ditaruh di dalam rumah. Pasti itu di luar. Maka ketika ia mati, tidak ada tempat untuk di situ lagi. Maka rumah, semua mobil dan sebagainya itu sia-sia. Maka sekarang ini, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan, itu the best. Maka saya bilang setiap bangun pagi, saya katakan, Tuhan, makasih Engkau telah membangunkan saya. Dan saya sehat. Coba bayangkan, Bu, kalau kita sakit ya Bapak dan Ibu di sini ya, yang kita pikirin yang pertama adalah memang kita berdoa. Saya tahu kita pendoa. Yang pertama kita pikirin sakitnya kita. Pasti. Yang kedua kita mulai pikirin BPJS. Yang ketiga adalah supaya kita sembuh, mungkin Tuhan bisa nomor 3. Saya berulang kali katakan BPJS itu ada 2. BPJS sejati untuk kesehatan, tapi BPJS bagi Tuhan adalah berserah pada Yesus saja. Singkatannya. Ini penting. Ketika kita pertama menyerahkan kepada Yesus, apapun masa lalu, masalah kita, Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti membuka jalan buat kita. Maka kejadian 2 kesaksian tadi. Coba bayangkan, orang-orang hebat semua. Mereka adalah orang kaya yang bergelimang harta. Tapi saat terjadinya sesuatu, dia katakan, minta ampun, lebih baik saya mati daripada menderita seperti ini.
Berjalan kalau orang buta gimana ya? Coba kita renungkan, kita disediakan orang mbak. Saya pernah merasakan itu. Begitu saya menutup mata aja, setengah jam aja, saya makan dan sebagainya. Wih, sulitnya luar biasa. Iya. Menderita, jujur saya katakan. Mau masuk ke WC, masuknya ke kamar lain. Coba bayangkan. Iya. Terus kedua, ketika kita sehat saat ini, berapa banyak orang yang sakit. Ketika kita mendengar saat ini, berapa banyak orang yang tuli. Begitu kita bicara dengan terang dan bisa bernyanyi untuk Tuhan, berapa banyak orang yang bisu. Haleluya. Maka saya katakan Allah di atas semua Allah itu adalah Tuhan yang agung, mulia, dan berkuasa. Saya bangga kepada Tuhan saya. Kemanapun saya melangkah, yang saya cari adalah Tuhan. Saya mau pergi, saya cari ke gereja dulu. Kenapa? Tanpa Tuhan saya nggak sampai ke tempat ini. Ini adalah komitmen kita kepada Tuhan. Kalau saat memang COVID, gereja Kristen pada tutup semua, kita sampai ke suatu tempat, kita cari gereja. Ada gereja Katolik, kita juga masuk. Memang istri saya adalah keluarga besar Katolik. Kenapa? Yang saya rasakan sekarang ini adalah gereja tidak menjadi jaminan untuk orang masuk ke surga. Gereja hanyalah sebuah tempat komunitas di mana kita sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi gereja yang sejati adalah di bait Allah yang suci, adalah di hati kita. Kemana kita melangkah, maka di situ. Disitulah Tuhan hadir. Baik, kita lanjut. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca sesungguhnya. Pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Kalau sudah terjadi bencana, maka lagu-lagu seperti lagu Ebit dan sebagainya itu mulai dinyanyikan, berkesinambungan. Dan apa yang terjadi? Kita hanya meminta kepada Tuhan. Nggak bisa apa-apa lagi. Pada waktu terjadinya goncangan yang besar di sebuah pesawat, saya hanya katakan, Tuhan, pesawat ini adalah milikmu. Saya percaya, saya akan bersama Engkau. Sudah titik selesai. Tapi mereka yang di sebelah kiri, ya gimana gue mau nolong? Gue sendiri aja nggak bisa. Orang kalau sudah dalam keadaan panik ya, apapun dia percaya loh. Disuruh makan racun aja dia mau. Ibu berdoa ya, ibu berdoa ya. Suaranya di mana, Pak? Jadinya ketenangan. Nah, setelah itu ya mungkin ya kalau orang-orang seberang itu sebatas itu aja. Tapi kita percaya, kita menyebut nama Yesus, orang bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Satu orang menyebut nama Yesus, maka seisi pesawat itu akan diselamatkan. Yakin dan percaya. Maka dimanapun kita berada, pada saat kita melangkah, yang pertama adalah menyebut nama Yesus. Tuhan, thanks, saya sudah sampai. Pesawat sampai dengan selamat. Tuhan selamat. Tuhan, saya bertemu dengan anak-anak saya dan istri saya dengan selamat. Maka itulah janji Tuhan. Ketika engkau setia dalam perkara yang kecil, yang seperti kemarin saya bicara di FM, maka aku akan setia dalam perkara yang besar. Itu janji Tuhan yang memang luar biasa. Dan itu saya rasakan. Karena saya datang tahun 86, saya tidak punya apa-apa. Orang tua saya juga susah. Ya kan, tinggal di Palembang itu di sebuah dusun. Sejarahnya. Pada saat papa saya buka pagi-pagi itu ada sejarah. Pagi-pagi buka dagang sembako kecil ya, pada saat kami dari Palembang, kota Palembang 8 kilo dan tidak ada lampu.
Pada waktu itu kita cuma pakai listrik, masih hitam putih, kita hanya pakai aki. Coba bayangkan. Pagi-pagi orang Chinese itu paling pantang kalau diminta oleh preman. Pagi-pagi papa saya buka pintu, dia mau minta rokok. Papa saya bilang nggak bisa, ini masih pagi Pak. Apa yang terjadi? Dia panggil pamannya. Dia cabut pedang panjang sama mau kapak papa saya. Saya waktu itu ya sekitar SMP kelas 1, kelas 6 baru. Saya lihat aja, saya juga nggak berani. Tapi tiba-tiba ada seorang itu menahan. Dia katakan, "Ibu, pinggir." Saya rela mati. Kalau mau bunuh, bunuh saya. Nah di situ saya ingat, saya berjanji Tuhan, saya akan bawa keluarga saya semua keluar dari ya, dan semua keluarga saya, keluarga yang tadi menolong juga, ada juga anak paman saya, semua ada di Tangerang, ada di Jakarta dan sebagainya. Ini adalah suatu kisah nyata yang memang Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan lanjut, Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita besar di bumi, tapi Tuhan melihat kita kecil. Maka cipin orang apa saja, ya kan? Apa saja. Yang penting Tuhan tidak pernah melakukan itu terhadap saya. Baru-baru ini ada menggosipkan, wah Nicholas DPO. Saya cek, ya memang Nicholas. Namanya Nicholas di Google. Tapi Nicholas umur 18 tahun yang nabrak orang. Namanya Nicholas juga, ampun. Banyak nama Pak Nicholas, banyak ya. Banyak juga nama Nicholas. Ada Nicholas Liang, ada 4 orang. Ya memang mereka anak-anak muda dan ada orang yang tua juga, tapi Liang. Tapi nama saya Nicholas Buyung Liang. Tapi mereka nggak BTO, mereka menjadi orang-orang pengusaha juga. Ya seperti itu. Nah, saya tidak akan pernah muncul di Google dan saya sudah berjanji. Karena apa? Di setiap perusahaan saya pakai nama karyawan aja. Ya kan? Artinya apa? Kita di belakang layar aja. Tetapi kita bergerak di dalam Tuhan. Supaya apa kita lakukan itu demi kemuliaan Tuhan semua. Maka hari ini kita bersyukur, bersuka cita bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat. Saya merasakan di ayat 17 ini segala bangsa sepertinya seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia. Artinya ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, bukan hanya segala bangsa, diri kita sendiri akan dianggap seperti sampah dan hampa. Coba kita bayangkan sekali lagi, kalau kita bertamu, saya bertamu di rumah Ibu Elia Esther misalnya, tapi saya membawa satu onggok sampah, pasti Ibu Elia yang mengusir saya. Itu kenapa Pak Niko bawa begitu sampah? Tapi ketika saya membawa minyak wangi, ada sesuatu yang baru, begitu dicium, wah bau minyak wanginya enak banget ya. Ini dari mana Pak? Seperti itulah ya. Artinya apa? Sampah dengan minyak wangi itu sangat berbeda. Itulah kehidupan kita. Ketika kita melakukan kejahatan, maka iblis melihat kita seperti sampah. Hati-hati. Tuhan tidak pernah melihat kita seperti sampah. Tuhan penuh pengampunan dan selalu menunggu pengampunan itu. Maka kita akan selalu dibuatnya berhasil ketika kita bersama Yesus. Perjalanan hidup kita menentukan berhasilnya atau tidaknya kita. Perjalanan hidup kita menentukan kita bisa masuk ke surga atau kemana. Perjalanan hidup kita adalah arahan yang dipimpin oleh Tuhan ketika kita melakukan pekerjaan kasih dan pekerjaan mulia terhadap sesama kita. Dan terakhir adalah 18. Jadi dengan siapa hendaknya kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Yes. Saya katakan bahwa Tuhan itu tidak kamu samakan dengan apa?
Tuhan tidak ada bandingannya. Dia memang besar, bukan hanya di bumi. Raja di atas segala raja. Maka saya bilang, jadilah bangga sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Kita adalah pangeran, anak Tuhan. Kita adalah, kalau pangeran, jaga nama baik Tuhan. Kenapa? Ketika kita hidup benar, maka Tuhan mempersiapkan menjadi ahli waris sejati. SHM atau surat hak milik tempat di surga sudah disiapkan. Tapi tetap SHMS, surat hak milik surgawi. Tempat itu disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Maka kitalah menjadi orang-orang yang terpilih. Kita bersama orang-orang kudus dan bersama para malaikat masuk ke Yerusalem baru 1000 tahun, dan kita akan memerintah iblis diikat pada saat itu di Wahyu, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang betul-betul orang yang bersama Tuhan. Apa pekerjaan kita? Penyembahan, berdoa, penyembahan, memuji Tuhan. Maka ingatlah, pujian adalah the best, yang pertama dan utama. Sehingga apa? Nama Tuhan ditinggikan. Kita lihat Daud ketika mau berperang, dia hanya bernyanyi, bermazmur, bernyanyi, pakai kecapi. Tapi dia yakin, Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan membela dia. Dan pada akhirnya, dialah yang menjadi raja. Ketika dia berperang menang, dia berjoget, bernyanyi seperti orang yang gila. Tapi persetan dia nggak peduli dengan orang-orang yang melihat, yang dia tahu, dia memuji Tuhan dengan segala hati yang tulus. Terima kasih, kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Langkah Tuhan tidak pernah salah. Baik, saya rasa cukup ya Bu ya. Sudah 1 jam ya, setengah jam ya, lebih ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada akhirnya hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Tiada bincang-bincang, saya percaya bahwa kami akan mengandalkan Kau, Allah yang tidak pernah ada bandingannya, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang membela kami, Allah yang menyembuhkan kami, bahkan Allah yang selalu hadir dalam setiap kesulitan kami, Tuhan. Biarlah saya percaya tubuh Kristus silah ini yang sudah berdiri memang tidak lama Tuhan, tapi terus berjalan. Saya percaya Ibu Gembala ini, Ibu Elia Esther bersama suami anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat-jemaat di sini terus bertambah Tuhan. Saya percaya juga orang-orang yang diberkati. Dan kami semua, tiap terbentuknya komunitas baik Zoom dan offline, itu adalah karena kasih karunia-Mu. Saya percaya pelayanan Ibu Elia Esther akan berjalan terus, tidak akan pernah putus. Berkat Tuhan berlimpah padanya. Dan satu saat dia akan menjadi sebuah tempat yang besar. Dan saya yakin Ibu Elia menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan segala rahmat anugerah kasih-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, kita yang percaya kata. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya, Pak Nikolas. Luar biasa firman-Nya Ya. ya. Di sini, saudara diberkati ya. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Di sini temanya Allah di atas semua Allah. Betul. Ya di sini. Memang benar firman Tuhan katakan, Allah kita nggak bisa dibandingkan dengan Allah yang lain. Ya harus diutamakan tadi Pak Nikolas katakan ya. Harus dia diutamakan di atas segala-galanya. Semua milik kita ini hanya titipan. Betul ya Pak ya? Titipan hanya Yes. saat kita pulang tidak dibawa, yang tadi Bapak katakan ya. Itu betul semuanya. Jadi apa yang dibanggakan? Saya rasa tidak ada yang dibanggakan. Banggalah kalau nama kita tercatat ya Pak di surga ya. Nah di sini. Amin. Ya, betul luar biasa di sini ya. Jadi di sini apa Allah di atas semua Allah, nggak ada bandingannya ya. Dengan siapa Allah bisa disamakan? Nggak ada. Ya, nggak ada disamakan dengan kekayaan kita, dengan kepandaian, kepintaran kita tidak bisa disamakan karena Dia yang empunya, Dia yang milik empunya semua hikmat, pewahyuan, apapun Dia yang punya dan dititipkan kepada kita. Betul nggak Pak Nikolas ya? Menitipkan kepada Ya. kita untuk jadi saksi, untuk jadi berkat. Itulah Tuhan kita Yes. yang ajaib. Makanya di sini
Allah di atas semua Allah yang lain tidak ada tandingannya. Maka ada pujian ini, Yesus dan lebih besar. Hanya Dia yang terlebih besar, tidak ada lain selain Dia yang terlebih besar. Amin. Nah, maka di sini kita disadarkan kembali ya semuanya dikatakan jelas ya. Sesungguhnya ayat 15, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Berarti gak ada apa-apanya. Tapi dibuat menjadi biji mata Tuhan itu luar biasa, betul nggak Pak? Dibuat biji mata Betul. Tuhan yang tidak ada artinya setitik air ini kebayang ya. Ya setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca, sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi di mata Tuhan tuh kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita dipilih itu kasih anugerah Tuhan. Itu memang udah Tuhan tanamkan kepada kita yang hadir saat ini, ya. Sudah diberikan, sudah ditandai bahwa ini milik aku untuk terus melakukan, ya, menyenangkan Tuhan, untuk terus mendalami sehingga apapun yang Tuhan percayakan, baik itu berkat, baik itu kepandaian, baik itu apapun juga, itu semua karena Tuhan, bukan lagi karena kita. Amin ya Bapak Ibu. Nah ini jadi disadarkan balik, maka di sini kita harus berserah kepada Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena gereja yang tadi Pak Nikolas katakan, gereja ini tidak menyelamatkan, tapi wadah yang tadi katakan betul ya Pak Nikolas. Wadah, tapi gereja sebetulnya ada di dalam hati kita. Bagaimana menerapkan kebenaran ini? Ya, nah di sini gereja itu ada di dalam hati kita ini. Tapi kita harus bertumbuh satu dengan lain, pasti ada gesekannya. Nah di sini ya. Dan dikatakan tadi Pak Nikolas juga perjalanan perjalanan kita juga adalah penentuan hidup kita, betul nggak Pak? Ya, menentukan hidup kita ini mau jalan di mana? Mau di jalan yang tersesat? Apakah mau di jalan yang lurus? Apakah mau di jalannya Tuhan? Ataukah mau di jalan dunianya? Nah ini dikasih kebebasan sama Tuhan. Kita yang menentukan. Kita harus lebih lagi berhikmat karena dunia godaan tadi Pak Nikolas banyak sekali godaannya. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak punya roh perkasa, gampang terjerat, gampang jatuh, betul nggak Pak? Ya, yang tadi Pak Nikolas katakan juga, bayangkan katanya tadi kalau nggak punya mata aja, ya merem aja nih, kita aja kalau gelap nih Pak, mau masuk lubang kunci aja nggak bisa Pak, karena gelap gitu ya. Ini gimana sih? Tapi kan tetap kita harus terangin dulu, baru bisa masukin lubang kunci gitu ya, buka lemari. Bayangkan. Begitu indahnya Tuhan membentuk kita ini ya, sehingga ini Tuhan memberikan fasilitas yang terbaik untuk kita. Nah, disinilah kita bersyukur sama Tuhan. Jadi kita harus hormati Dia di atas segalanya, karena Dialah Raja kita, yang menuntun kita, yang memberkati, yang menghibur, yang menguatkan, yang menyembuhkan, betul nggak Pak ya? Tidak ada Allah lain iming-iming, tidak ada bujuk-bujukan lagi untuk dunia, tapi tetap kita hanya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ini luar biasa ya. Dan kemudian Tuhan tadi Pak Nikos katakan kita harus ada pujian penyembahan yang dahsyat untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan dan pujian dengan segenap hati. Bukan hanya puji cuap-cuap, betul tadi Pak Nikos katakan. Orang dikasih tugas nggak datang, ya, tapi Tuhan kasih lagi stok yang lain, masih ada yang lain. Nah, jangan sampai kita dipercayakan sama Tuhan, hilang. Tuhan masih banyak stok yang lain, betul nggak Pak Nikolas? Ya, nah disinilah kita harus siap segala sesuatunya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menyempurnakan hidup kita ini. Puji Tuhan, ya. Jadi disinilah kita mengerti Allah di atas semua Allah, tidak ada yang lain. Maka di sini endingnya ayat 18 katakan apa? Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidak ada. Dianggap serupa dengan siapa? Tidak ada. Dia Raja kita yang harus kita segani, yang harus kita senangkan, yang harus kita tinggikan. Luar biasa ya di firman-Nya Pak Nikolas. Tuhan berkati ya di Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 18. Ini luar biasa disingkapkan satu persatu. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan juga mau menguatkan kita supaya siapapun yang tergoda iming-iming, yang nggak dapat kerjaan ditawarin, tapi kamu harus pindah agama, itu pun juga hati-hati sekali. Karena godaan itu akan sangat banyak sekali. Kalau kita memang hanya kepada Tuhan, berserah aja sama Tuhan. Kenapa? Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Karena Tuhan juga akan menguji. Ya, dalam segala sesuatu itu akan menguji. Kemarin ini juga Pak, saya sempat kesaksian juga Pak. Saya menegur hamba Tuhan yang besar, ya waktu itu saya cuma kata saya,
Tuhan Yesus hanya Tuhan satu-satunya, nggak ada Allah yang lain, kata saya. Bapak nyampein temanya tentang ini, Allah di atas semua Allah. Nyambung, Pak. Saya baru menyampaikan ke hamba Tuhan seperti itu. Kata saya tuh, Ya. Allah tidak ada duanya, Yesus Kristus hanya Dia satu-satunya. Nggak bisa, kata saya, disamakan dengan yang lain. Nah, seperti ini. Kenapa? Memang kita harus menegakkan, meluruskan apa yang Tuhan mau. Jangan takut, itu pun manusia biasa, walaupun itu orang besar juga. Tapi yang penting, kita meluruskan apa yang salah, kita harus berani menegur. Bukankah itu, Pak Nikolas? Betul nggak? Ya, kalau kita memang dipilih sama Tuhan, nggak usah takut. Ya, mungkin ada yang mencibir sama kita, biarkan aja. Tapi Tuhan mau ngasih jempol kepada kita. Memang, kalau untuk meluruskan jalan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Betul nggak, Pak Nikolas? Ya, ada harga yang harus dibayar. Maka Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu Tuhan akan tambahkan. Apa sih yang kurang saat ini? Ya, dunia boleh goncang-ganjing keadaan akhir zaman. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan dipelihara. Ya, walaupun tidak ada apa-apanya, tetap kita masih bisa makan, betul? Amin ya. Betul. Kita masih bisa makan, masih bisa menikmati. Itu kita udah mengucap syukur luar biasa sekali ya. Saudara diberkati amin oleh firman-Nya ya, hambanya luar biasa. Ya, boleh kali mungkin Pak Nikolas, saya minta pujian. Ya. Udah firman katanya Bu Ellen nih, minta pujian, habis ini yang mimpin pujiannya. Lagi sibuk. Haleluya. Oke. Terima kasih buat Nikolas. Ya, Bu Heti mungkin Bu Baik, terima Heti. kasih. Ya, Bu Heti nanti tolong siapkan untuk doa ya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, wajah segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ayatlah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Ya, silakan Bu Heti. Boleh untuk doanya Bu Heti Simanjuntak. Bu Heti. Mana nih Bu Heti? Bu Heti. Oke. Bu Heti yang mungkin nggak ada ya. Ya, saya minta saat ini ya boleh Bu Esther untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh Jum ya Tuhan memuji meninggikan namamu, berdoa kepadamu. Semua itu karena kasih karuniamu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam ini ya Bapa, kami sudah mendengar
sebagian dari firman-Mu yang dibawakan Bapak Mikolas ya Bapak. Tuhan berkati kami semua Tuhan, tanamkan itu firman-Mu di loh hati kami, Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati Bapak Mikolas ya Tuhan, Kau pakai dia semakin hari semakin luar biasa untuk menyampaikan semua Tuhan pesan-pesan-Mu kepada orang-orang yang baik itu di gereja ya Bapak, baik itu di persekutuan. Kau berkati Tuhan keluarganya, berkati anaknya, berkati istrinya, berkati semua pekerjaannya ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Kau jadikan semua keluarganya Tuhan menjadi keluarga kerajaan sorga. Biarlah dia Tuhan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Terima kasih Bapa, begitu juga Ibu Elia ya Bapa. Kau berkati dia Tuhan yang semakin hari dia semakin sungguh-sungguh melekat kepadamu. Biarlah Kau terus Tuhan membukakan mata telinganya Tuhan untuk selalu matanya tertuju kepadamu saja. Telinganya mendengar suara-Mu, biarlah Kau jadikan dia pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Untuk menyampaikan juga Tuhan semua Tuhan pesan-pesan-Mu kepada orang yang dilayani ya Bapa. Kau pakai dia Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan, baik yang terbelenggu Tuhan Engkau lepaskan, baik yang kekurangan Tuhan Engkau berkati ya Bapa melalui firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, sangat baik. Benar Bapa, kasih-Mu luar biasa kepada semua anak-anak-Mu Tuhan. Makanya Engkau Tuhan berfirman, begitu besar kasih-Mu kepada semua anak-anak-Mu yang selalu melekat kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau pakai semua Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dengan melayani, memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang belum mendengar firman-Mu ya Bapa. Pakai semua Tuhan hamba-hamba-Mu, baik juga Tuhan Kau berkati semua pendua-pendua syafaat ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin hari di akhir zaman ini, di hari-hari jahat ini Tuhan Engkau pakai semua anak-anak-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, berikan keberanian Tuhan. Karena Engkau sudah berfirman Bapa kepada kami semua anak-anak-Mu, kami harus pemberani, berani dengan benar untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan tidak penakut, tetapi kami pemberani Tuhan. Untuk boleh kami berkata-kata melalui firman-Mu kepada semua orang, apa teman-teman kami dimanapun kami Tuhan berada. Kau pakai kami Tuhan menjadi terang kepada orang-orang yang di sekitar kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Siap semua kami yang ada Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan, biarlah Tuhan tanamkan itu di loh hati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu Tuhan mengucap syukur kepadamu karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa buat malam ini ya Bapa. Kalau kami Tuhan masih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul memuji meninggikan nama-Mu, berdoa kepadamu dan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Begitu juga kami mau berdoa ya Bapa, buat hamba-hamba-Mu dimanapun berada ya Bapa. Biarlah Tuhan, berikan Tuhan terus baik itu di apologi orang Kristen ya Bapa. Biarlah Tuhan rendahkan Tuhan hatinya Tuhan. Biarlah dia Tuhan melalui firman-Mu kesaksian juga yang ada Tuhan. Biarlah tidak emosi ya Bapa. Karena kami Tuhan sudah melihat Tuhan. Engkau bekerja Tuhan bagi semua anak-anak-Mu. Orang yang menghujat Tuhan Engkaulah Tuhan yang adil yang membalas. Kalau kami anak-anak-Mu Bapa, kami tinggal diam di kaki-Mu berdoa kepadamu karena Engkaulah hakim yang adil ya Tuhan. Terima kasih Bapa Kau Tuhan, berikan Tuhan hikmat
Tuhan kepada anak-anak-Mu semua. Dimanapun berada ya Bapa, Kau jadikan pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami semua anak-anak-Mu dan menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa. Siapapun kami yang datang ya Bapa, kalau ada yang sakit Tuhan, Kau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa. Kalau ada kami Tuhan yang susah Tuhan, Engkau Bapa yang menghibur kami. Kalau ada Tuhan yang berkekurangan, cukupkan Tuhan semua. Karena Engkau yang berjanji Bapa kepada kami. Kalau kami setia Tuhan kepadamu, Engkau akan terus Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa buat malam ini kami mengucap syukur kepadamu. Begitu juga kami mau berdoa Bapa buat bangsa Israel ya Bapa. Kau berkati bangsa Israel Tuhan. Di mana banyak musuh-musuhnya ya Bapa. Engkau Tuhan berfirman itu adalah bangsa pilihan-Mu. Biji mata Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa. Biarlah terus Tuhan berikan Tuhan hikmat marifat kepada bangsa Israel ini Tuhan. Terus Tuhan, tuntun terus Tuhan dengan tangan kanan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa yang melawan musuh-musuhnya. Biarlah selamatkan Tuhan bangsa Israel ini. Biar tunduk kepadamu, biarlah dunia melihat ya Bapa bahwa bangsa Israel ini adalah benar-benar bangsa pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Tuhan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Begitu banyak kejahatan, begitu banyak Tuhan yang tidak berkenan di hati-Mu ya Bapa. Mari Bapa, biarlah melalui itu Tuhan, celikkan mata bangsa kami ini Tuhan. Kau jamah Tuhan pemimpin kami Tuhan. Baik Jokowi, baik sekarang Tuhan pemimpin yang baru, Prabowo Tuhan dan Gibran-nya Tuhan. Kau pakai Tuhan dengan dahsyat, dengan takut akan Tuhan. Biarlah dia mengatur bangsa ini Tuhan dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Bapa Kau curahkan pertobatan besar-besaran Tuhan. Pertobatan di akhir zaman ini Bapa. Biarlah banyak datang Tuhan. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, boleh kali ya Pak Nikolas doa berkat. Pak Nikolas, yang doa berkat. Langsung ya? Oke, nanti baru disaringkan. Yang lain, silahkan. Yuk, kita angkat kedua tangan. Satu lagu ya Bu ya? Ya, silakan Pak. Langsung. Haleluya. Saya tutup, saya nyanyi satu lagu ya? Iya. Ibu juga nih. Kangen juga ya pujiannya ya, Pak Nikolas. Silakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang tidak selalu menjawab doa kami, namun Kau beri yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terkadang kurang sabar Tuhan, selalu ingin instan dalam segala hal. Tapi kami yakin percaya, dengan lagu ini kami sadar bahwa Kau adalah Allah pembela yang tepat Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Amin. Yesus pendengar lebih dari yang kudoakan. Disalahkan dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus pendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik. Mari kita. Angkat tangan. Kita percaya bahwa Tuhan menyatu dalam kehidupan kita. Dia melihat hati kita. Dia mencintai kita. Bahkan Dia memeluk kita pada saat ini. Amin. Rasakan Tuhan itu dalam segala sharing firman tadi. Dengan kesaksian. Maka saat ini Tuhan adalah Allah yang betul-betul hebat. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini. Kami percaya Tuhan awal pertengahan hingga selesai. Zoom ini menjadi kekuatan hidup bagi kami. Nasihat-nasihat yang diberikan kepada kami Tuhan memberikan kami kekuatan baru. Sehingga Tuhan jasmani dan rohani kami kuat Tuhan. Ketika kami bersama Engkau Tuhan. Bukan hanya jasmani yang diberkati, tapi rohani kami juga diberkati. Makasih Tuhan pada saat ini. Kami mengangkat tangan, mengucap syukur, rahmat dan berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sejahtera. Sehingga kita semua boleh menerima kasih karunia ini. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, Tuhan berkati. Puji Tuhan Tuhan. berkati Ya. kita semua. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Nikolas ya. Untuk firman-Nya yang luar biasa ya. Di sini Allah di atas semua Allah. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan saat ini. Bu Susan mungkin mau bertanya. Bu Susan, silakan Bu Susan. Bu Susan. Bu Susan. Baik, Silakan. Ibu Elia. Ya. Shalom, puji Tuhan. Ya, Ya. bertanya. Biasa. Shalom, Pak Nikolas, luar biasa ya firman